Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediani Ramudengana 180403060013. Nah, di sini saya mau mempresentasikan tugas bukti kehadiran dari mata kuliah pengolahan kelas matematika. Nah, di sini tentang konsep dan berbasis inquiry pengajaran. Nah, di sini ada tujuan belajar. Nah, ada beberapa. Yang pertama, ringkasan mengajar siswa bagaimana untuk berpikir. Yang kedua, perspektif teoritis tentang mengajar berpikir. Yang ketiga, konsep pengajaran. Yang keempat, pengajaran berbasis inquiry. Yang kelima, membuat berpikir terlihat. Yang keenam, mengembangkan lingkungan belajar itu mendukung pemikiran. Dan yang terakhir, menilai proses berpikir dan keterampilan. Nah, di sini ada ringkasan mengajar siswa bagaimana untuk berpikir. Nah, di sini bagaimana berpikir adalah salah satu tujuan terpenting dari pendidikan. Nah, ribuan buku atau jutaan situs web dikhususkan untuk topik tentang berpikir dan bagaimana membantu siswa menjadi mengatur diri sendiri dan peserta didik yang mandiri. Nah, yang menjadi fokus dari bab ini adalah konsep dan pengajaran berbasis inquiry. Dua pendekatan pengajaran yang telah dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan pemikiran siswa. Ini juga akan membuat program berpikir yang dikembangkan untuk tujuan yang sama. Nah, di sini ada bagian terakhir pertimbangan cara terbaik untuk menciptakan lingkungan kelas yang berfokus pada pemikiran dan bagaimana nilai proses berpikir dan keterampilan. Tadi yang A kita sudah mempelajari tentang ringkasan mengajar siswa bagaimana untuk berpikir, dan yang B perspektif teoritis tentang mengajar berpikir. Nah, di sini berpikir dan hubungannya dengan cara pikiran telah menarik minat para ahli teori filsuf dan penelitian selama bertahun-tahun. Dengan demikian, dukungan teoritis dan empiris juga mengajar berpikir sangat luas, mencakup berbagai topik. Gitu. Yang pertama ada karya mereka telah menunjukkan bagaimana proses berpikir dan keterampilan berkembang pada anak-anak dan remaja dan bagaimana pendekatan dan tertentu dapat mempengaruhi proses ini. Yang pertama, universalitas. Yang kedua, jenis pemikiran. Nah, yang pertama, jangan manusia berpikir secara otomatis. Nah, kebanyakan dengan seperti Nickerson 987 katanya ya bahwa kemampuan manusia untuk berpikir agak otomatis dengan cara yang seperti bernafas dan berkedip secara otomatis. Nah, di sini ada jenis pemikiran. Yang pertama, berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, pemikiran dan penalaran ilmiah, pemikiran metagognitif. Nah, di sini tentang kita akan belajar tentang konsep pengajaran. Nah, proses belajar konsep dimulai sejak usia dini dan berlanjut sepanjang hidup kita. Orang mengembangkan konsep yang semakin kompleks, baik di sekolah dan keluar. Pembelajaran konsep sangat penting di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, karena konsep memungkinkan saling pengertian di antara orang-orang yang memberikan dasar untuk verbal interaksi. Nah, di sini ada lingkungan belajar untuk konsep pengajaran dapat digambarkan sebagai terstruktur. Yang pertama, sifat konsep. Konsep adalah abstraksi mental atau kategori yang kita miliki untuk hal-hal di dunia sosial dan fisik. Nah, di sini ada proses yang mengharuskan membuat penilaian tentang apakah kasus tertentu adalah contoh dari kelas yang lebih besar. Yang pertama, konsep sendiri dapat ditempatkan ke dalam kategori. Yang kedua, konsep dipelajari menjadi contoh dan bukan contoh. Yang ketiga, konsep dipengaruhi oleh konteks sosial. Yang keempat, konsep memiliki definisi dan label. Yang kelima, konsep memiliki atribut kritis dan bukan kritis. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengembangan manusia dan pembelajaran konsep.
Di sini menunjukkan bahwa anak-anak mulai belajar konsep pada usia yang sangat dini, mulai kegiatan memilih dan mengklasifikasikan objek dan konsep itu belajar harus terus berlanjut sepanjang hidup. Nah, yang ketiga, perencanaan pembelajaran konsep. Nah, di sini kita akan belajar memilih konsep, memutuskan pendekatan, mendefinisikan konsep, menganalisis konsep, memilih dan mengurutkan contoh dan bukan contoh, penggunaan penyelenggaraan grafis dan peta konsep, perencanaan waktu dan ruang. Nah, di sini kita akan melakukan pelajaran konsep. Yang pertama, klarifikasi tujuan dan menetapkan set, masukkan contoh dan bukan contoh dan pengujian untuk mencapainya, menganalisis berpikir dan mengintegrasikan pembelajaran. Nah, di sini kita akan belajar pengajaran berbasis inquiry. Yang pertama, perencanaan berbasis inquiry pelajaran. Yang kedua, melakukan pelajaran berbasis inquiry. Dan yang ketiga, kita belajar tentang membuat berpikir terlihat. Oke. Yang pertama, elemen berpikir. Ada beberapa. Yang kedua, mengembangkan ruang kelas dengan budaya berpikir. Yang ketiga, membuat berpikir lebih terlihat. Yang keempat, menggunakan rutinitas berpikir. Dan yang F, mengembangkan lingkungan belajar itu mendukung pemikiran. Dan di sini tugas yang terkait dengan lingkungan belajar selama pengajaran berbasis konsep inquiry diperlukan ketika menggunakan rutinitas berpikir dan beberapa hal yang sangat mirip dengan yang digunakan oleh guru ketika mereka menggunakan presentasi atau langsung pertunjukan. Oke, yang terakhir, menilai proses keterampilan berpikir. Nah, di sini banyak ide dan strategi yang sama digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis konsep dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep. Oke, demikian dari hasil presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Shalom. Selamat beraktivitas.